Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya Rios Dwi Permana dengan NIM A11.24.009. kemudian yang kedua, Saya Muhammad Adrian Maulana dengan NIM A111029. kemudian yang ketiga, Saya Rado Jan Prakoso NIM 0048. kemudian yang keempat, Saya Lentera Javanes Islam NIM 0058. kemudian yang terakhir saya nama Angga Putri Ardina dengan NIM A.111.24.0200. Saksikan presentasi kami. Hari ini kita akan membahas tentang pencemaran polusi udara. Di Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan tanah yang subur serta sumber daya alam yang melimpah. Luas hutan yang dimiliki Indonesia mencapai 10% dari luas hutan di dunia. Berdasarkan hal tersebut, idealnya Indonesia memiliki kualitas udara yang sangat bersih. Akan tetapi pada tahun 2009, salah satu studi melaporkan bahwa Indonesia menjadi negara dengan tingkat polusi udara yang cukup tinggi ketiga di dunia. Bahkan World Bank menempatkan Jakarta menjadi salah satu kota dengan kadar polutan atau partikulat tertinggi setelah Beijing, New Delhi, dan Mexico City. Hal yang sangat ironis terjadi pada bumi pertiwi kita. Polusi udara membawa dampak negatif bagi kesehatan manusia. Ribuan orang meninggal setiap tahunnya karena menderita infeksi saluran pernapasan, asma, dan kanker paru-paru sebagai akibat terhirupnya udara yang mengandung kadar gas-gas beracun. Gejala yang tinggi akan tetapi kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan oleh polusi udara masih sangat rendah. Kemudian pencemaran udara. Pencemaran udara sangat penting, atau udara itu sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup yang ada di dunia. Komposisi udara normal terdiri dari 78% nitrogen, 20% oksigen, 0,93 argon, 0,03 karbon dioksida, dan sedikit gas lain seperti neon, helium, metana, serta hidrogen. Jika komposisi ini berubah karena masuknya zat berbahaya, udara akan menjadi tercemar. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran adalah masuknya makhluk hidup, zat, atau energi ke lingkungan sehingga menurunnya kualitas populasi udara terjadi ketika polutan mengganggu kualitas udara dan kehidupan. WHO membagi pencemaran menjadi 4 tingkat. Tingkat 1, belum menimbulkan kerugian. Tingkat 2, mulai menyebabkan iritasi. Tingkat 3, menimbulkan penyakit kronis. Tingkat 4, menyebabkan sakit akut atau kematian. Teman-teman, kalian pada tahu nggak dampak pencemaran polusi udara pada kesehatan? Enggak. Polusi udara menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan di bumi. Polusi udara memberikan pengaruh baik bagi kesehatan manusia maupun pada lingkungan. Dampak polusi udara terhadap kesehatan manusia diantaranya adalah yaitu menyebabkan penyakit pernapasan, misalnya paru-paru, asma, dan bronkitis. Zat-zat asing yang terdapat pada udara terhirup terbawa ke paru-paru dan mengendap di paru-paru. Kedua, penurunan kesehatan dan kemampuan mental anak-anak. Unsur timbal (PB) yang terhirup anak akan menyerang sel syaraf, dapat meracuni atau merusak fungsi mental dan perilaku serta mengganggu pertumbuhan anak. Ketiga, penurunan kecerdasan IQ anak-anak. PB timbal dapat terakumulasi dalam tubuh manusia, mengurangi inteligensia, dan dapat menyebabkan kerusakan sel saraf dan sistem otak. Jadi dari dampak pencemaran polusi udara yang disebutkan oleh Hari, kita dapat melakukan penanggulangan terhadap pencemaran polusi udara.
Di sini penanggulangan pencemaran polusi udara ada 6. Yang pertama, mengganti bahan bakar kendaraan bermotor dengan bahan bakar bernilai oktan tinggi. Bahan bakar yang punya nilai oktan yang tinggi melakukan pembakaran yang lebih efisien sehingga hanya menghasilkan sedikit karbon monoksida. Yang kedua, melakukan penghijauan dan reboisasi. Penghijauan dan reboisasi sangat penting untuk dilakukan agar jumlah tumbuhan menjadi semakin banyak sehingga CO2 yang berada di udara dapat diubah menjadi O melalui proses fotosintesis. Yang ketiga, menghentikan pembakaran hutan. Pembakaran hutan menyebabkan luas hutan yang bertindak sebagai paru-paru dunia berkurang secara signifikan. Selain itu, asap yang timbul dari kebakaran hutan menghasilkan emisi gas CO2 dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat, menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Sepeda tidak menghasilkan emisi gas apapun sehingga sangat ramah lingkungan. 5. Memanfaatkan kendaraan umum dengan menggunakan kendaraan umum yang dipakai bersama. Berarti kita mengurangi jumlah kendaraan yang beroperasi dan pencemaran udara pun berkurang. Dan terakhir, memakai kendaraan yang usianya maksimal 10 tahun. Kendaraan yang usia mesinnya sudah tua melakukan pembakaran tidak efisien sehingga menghasilkan banyak gas CO dan tidak ramah lingkungan. Semua elemen masyarakat harus sadar akan dampak buruk polusi udara dan berpartisipasi aktif dalam usaha meminimalisasi polusi di bumi ini agar tingkat polusi dapat benar-benar berkurang sehingga dapat menyelamatkan bumi dari kerusakan yang lebih parah dan manusia dapat hidup di lingkungan yang sehat. Jadi asumsi dari teman-teman di sini saya dapat menyimpulkan polusi udara adalah pencemaran udara akibat zat asing dari kegiatan manusia maupun alam. Penyebab utamanya antara lain asap kendaraan, limbah industri, dan pembakaran hutan. Dampaknya meliputi penyakit pernapasan, penurunan IQ anak, pernapasan global, hujan asam, dan kerusakan ozon. Upaya mengatasinya dapat dilakukan dengan penghijauan, reboisasi, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan, kendaraan umum, serta teknologi ramah lingkungan. Sekian Dari kami. dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.